Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Tema 8, subtema 3. Kita pelajari, yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Yang pertama kita bahas produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau kegiatan menambah nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi. Yang pertama, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Yang kedua, pabrik pakaian menghasilkan pakaian. 3. Pabrik elektronik menghasilkan barang elektronik. Yang keempat, pengrajin mengolah kedelai menjadi tempe dan tahu. Selanjutnya adalah pengaruh kegiatan produksi. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan produksi dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Selanjutnya, pelaku kegiatan distribusi. Yang pertama adalah pedagang besar atau agen tunggal. Yang kedua, pedagang menengah atau grosir. Yang ketiga, pedagang eceran, misalnya pengecer itu ada toko. Keempat, importir. Importir itu adalah orang atau perusahaan yang mendatangkan barang dari luar negeri. Yang kelima adalah eksportir. Eksportir itu adalah orang atau perusahaan yang menjual barang-barangnya ke luar negeri. Jadi kalau importir itu mendatangkan barang dari luar negeri. Kalau eksportir itu menjual barang-barangnya ke luar negeri. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Contoh kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu dibagi 2. Yang pertama adalah distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu merupakan penyaluran barang langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, tukang sayur keliling, tukang mie ayam keliling. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara.
Contoh perantara seperti agen, pedagang besar, pedagang kelontong, dan lain-lain. Contoh kegiatan distribusi tidak langsung, misalnya pabrik baju menjual baju hasil produksinya melalui toko. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, saat beristirahat, murid membeli jajanan di kantin sekolah. Yang kedua, pemakaian baju untuk melindungi tubuh. Yang ketiga, saat makan pagi bersama keluarga. Jadi, kegiatan konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai barang atau nilai guna dari barang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa. Ketika bisa menyediakan barang dan jasa itu banyak, maka tingkat konsumsi seseorang itu bisa dikatakan tinggi. Yang kedua adalah kemampuan dalam membeli barang dan jasa. Yang ketiga, tingkat harga barang dan jasa. Kemudian yang keempat, tingkat pendapatan. Kemudian yang terakhir, selera dan tingkat kebutuhan. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Terima kasih, demikian pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.